Nika Ardila di mata ibunya tetaplah menjadi gadis yang cantik, lugu, dan manja. Meski Nika Ardila sudah mempunyai predikat sebagai seorang penyanyi yang terkenal, tapi untuk kesehariannya Nika Ardila terlihat amat sederhana. Sebagai artis terkenal dengan penghasilan besar, Nika Ardila boleh dibilang amat sederhana dalam berbusana, seperti yang diceritakan oleh Ibu Nining Ningsihrat selaku ibunda Nika Ardila ini. Pernah dulu ketika show di daerah, Neng pakai baju yang harganya cuma Rp5.000. Dia sama sekali tidak malu, ungkap Ibu Nining. Selain itu, dari seluruh koleksi busana Nika Ardila, nyaris tidak ada yang bermerek terkenal. Untuk show, Neng lebih suka pakai jaket dan celana kulit hitam. Dia baru pakai gaun untuk show di luar negeri. Warnanya pun bisa dipastikan ada hitamnya. Kenang Ibu Nining kembali. Kesederhanaan Nika Ardila juga terungkap dari meja riasnya. Di situ, tidak satu pun ada kosmetik bermerek beken, seperti yang diungkapkan oleh Yanti, yang merupakan sekretaris SLB Wawasan Nusantara, yang setia pula mendampingi keluarga Nika Ardila. Kalau pergi, Nika cuma pakai bedak bayi. Kalaupun show, biasanya kan sudah ada orang yang meriasnya. Satu-satunya kosmetik yang mahal cuma sebuah bedak keluaran luar negeri. Dikutip dari majalah Liberty nomor 1773, edisi 1-15 September 1990, beginilah kesederhanaan Nika Ardila dalam berpenampilan, yang akan diceritakan oleh Nika Ardila sendiri, maupun dari orang-orang terdekat Nika Ardila. Berikut ulasan selengkapnya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Usianya belum genap 15 tahun, namun penampilannya lebih dewasa karena tubuhnya yang memang bongsor. Nika Ardila, rocker muda asal Bandung ini memang patut berbangga. Sebagai pendatang baru dalam dunia musik rock, Nika Ardila mampu menyisihkan penyanyi rock lainnya yang tergolong senior, seperti Anggun C. Sasmi. Buktinya, gadis cantik yang punya nama asli Nike Ratnadila ini memperoleh penghargaan dari BASF karena kasetnya yang laris manis. Nama Nika Ardila semakin melejit, sejajar dengan Nicky Astria, Iwan Fals, dan yang lainnya yang sama-sama juga menerima penghargaan dari BASF. Meskipun Nika Ardila sedang naik daun dan memperoleh bonus mobil Kijang super merah, Nika Ardila mengaku tetap biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh kok, biasa-biasa saja, kata Nika Ardila singkat. Pelajar SMA kelas 1 ini kalau pergi ke sekolah masih suka naik bis kota, ramai-ramai bersama teman-temannya. Nika Ardila mengaku tidak peduli dengan ketenarannya, meskipun Nika Ardila merasa sering terganggu. Tidak bisa bebas seperti dulu lagi, kata Nika Ardila seusai manggung di Gedung Gosket Surabaya pada tahun 1990 silam. Dalam kesehariannya, Nika Ardila tidak terlihat glamor dalam berpenampilan. Pakaian yang Nika Ardila kenakan amatlah sederhana, dan wajahnya pun tanpa polesan make up, seperti pengakuan dari Nika Ardila ini. Saya sangat suka kesederhanaan, dan saya lebih menyukai tampil sederhana. Menurut saya, yang sewajarnya saja, bukan karena apa-apa, hanya saja saya tidak mau dibilang genit.
Dalam keseharian, saya lebih memilih memakai pakaian kaos oblong dan celana jeans karena menurut saya itu lebih simpel saja. Mengenakan t-shirt dengan jaket hitam dan celana jeans model kini, robek-robek pada bagian lutut ke bawah, Nika Ardila pun menjelaskan. Kostum panggung saya sendiri yang pilih, habis mami saya tidak bisa, kata Nika Ardila sambil melirik ibunya yang duduk di sebelahnya. Gadis bungsu dari 3 bersaudara ini setiap show ke luar kota selalu dikawal ketat oleh ibunya, Ibu Nining Ningsihrat. Kalau soal honor, sebagian saya kasih ke papi, habis papi yang paling banyak membantu saya. Sebagian lagi saya pakai buat beli baju dan jajan sama teman-teman, kata Nika Ardila dengan malu-malu. Kesibukan yang bertubi-tubi membuat saya tidak terlalu memperhatikan diri sendiri. Namun untuk urusan dandan, saya bisa melakukannya sendirian. Untuk show misalnya, saya merasa tidak harus pergi ke salon. Ya, saya dandan sendiri saja di rumah. Kalau tampil di TV, saya terpaksa didandani di salon. Habis make upnya kan lain, pakaiannya pun juga begitu kan? Saya juga sudah terbiasa membeli dan memilih pakaian sendiri yang sesuai dengan selera saya. Kadangkala mami juga punya inisiatif buat beli, tapi kalau saya merasa kurang sreg, ya tidak saya pakai. Dan membersihkan wajah dari segala make up yang nempel adalah salah satu rutinitas saya sebelum tidur. Setiap kali saya memandang wajah sendiri di depan cermin, saya sadar bahwa semua bagian wajah saya itu jelek. Mulai dari mata saya yang sayu, hidung saya yang pesek, dan pipi saya yang tembem. Tapi ada yang paling saya sukai di wajah saya, yaitu mulut saya. Soalnya kata teman-teman, mulut saya ini sensual. Menurut Edi Bogel, sewaktu dirinya memotret Nika Ardila untuk keperluan sampul majalah Aneka, Nika Ardila tidak memiliki ciri khas saat difoto. Karena menurut Edi Bogel, semuanya sudah menjadi ciri khas Nika Ardila. Sewaktu Edi Bogel memotret Nika Ardila hanya memakai lip gloss, bedak, dan alis mata biasa. Tidak terlalu berlebihan dalam make up-nya. Edi Bogel tidak terlalu banyak dalam memotret Nika Ardila saat itu. Dirinya pernah memotret Nika Ardila saat Nika Ardila syuting film Olga dan Sepatu Roda. Sifat tomboy yang dimiliki oleh Nika Ardila sejak kecil terbawa hingga Nika Ardila menjadi seorang bintang. Sebagai seorang bintang yang pada umumnya harus menjaga penampilan, justru Nika Ardila sebaliknya. Nika Ardila tidak pernah melakukan perawatan khusus layaknya artis yang lain. Kata Fitriani yang merupakan sepupu Nika Ardila sekaligus sahabat Nika Ardila menambahkan, paling kalau krimbat itu pun hanya sekali-kali saja, alias tidak rutin. Itulah sedikit gambaran tentang kesederhanaan Nika Ardila yang diceritakan oleh orang-orang terdekat Nika Ardila. Semoga ulasan ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.